Di sudut kota yang sibuk, sebuah rumah lupakan menelan masa lalu. Ini dulu rumahnya, sang bintang era 90-an. Sekarang hanya sepi dan legenda. Listriknya sudah padam lama. Tapi warga sekitar berbisik. Malam-malam, cahaya temaram selalu muncul dari sana. Apakah di dalam rumah itu benar-benar kosong? Rumah ini sudah tak dihuni lama. Tapi katanya malah jadi lebih ramai. Malam-malam orang asing datang. Semua berpakaian gelap, membawa tas besar. Tidak ada yang tahu isinya. Suara doa aneh bercampur bau kemenyan sering kali terdengar, membuat bulu kuduk berdiri. Aku pernah lihat bayangan di jendela atas, diam tapi seolah memperhatikan. Malam ini kami akan membuktikan keaslian rumah angker ini. Siapa yang berani? Tunggu, lihat itu, jejak kaki. Sepertinya baru saja ada orang di sini. Kau dengar apa yang kutangkap? Seperti suara bisikan di dalam sana. Dalamnya ada lingkaran putih dan lilin, tapi tidak ada orang. Hari. Keesokan harinya, warga menemukan pagar rumah itu tertutup rapat seperti tak pernah dibuka. Tak ada tanda-tanda orang masuk. Sejak malam itu, tak ada lagi yang berani mendekat. Namun, hingga kini, jika melewati rumah itu saat larut malam, kadang terdengar suara pelan dari dalam. Seperti seseorang sedang membaca mantra. Malam setelah kejadian itu, kabar tentang ruang tengah yang terkunci menyebar cepat. 3 remaja yang masuk ke rumah itu mendadak demam tinggi. Mereka mengaku mimpi yang sama. Mereka berdiri di ruang tengah. Lilin-lilin menyala membentuk lingkaran. Dan di tengahnya ada kursi kosong yang perlahan berputar sendiri. Pukul 23.47. Angin malam ini terasa lebih dingin dari biasanya. Padahal kemarin, pintu ini jelas tertutup rapat. Aku harus membuktikan semuanya cuma sugesti. Hanya itu saja. Begitu masuk, aku langsung menuju ruang tengah. Pintu kayu tua itu kini terbuka sedikit. Cahaya samar terlihat dari dalam. Raka menelan ludah dan mendorong pintu itu. Ruangan itu kosong. Tidak ada lilin, tidak ada kursi, tidak ada siapapun. Namun di lantai marmer, lingkaran putih kini bertambah 1 lagi. 2 lingkaran, saling berdampingan. Seolah menunggu seseorang untuk melengkapinya menjadi 3. Tiba-tiba terdengar suara langkah dari lantai 2. Pelan, berat, seperti seseorang menyeret sesuatu. Raka memberanikan diri naik tangga. Di ujung lorong ada 1 kamar dengan pintu terbuka. Tirainya bergerak meski tak ada angin. Raka mengintip. Di dalam, lantai dipenuhi abu hitam. Di tengahnya ada simbol samar yang pernah digambar dan dihapus. Lalu ia melihat sesuatu di cermin. Bayangan dirinya tidak bergerak. Dan dari balik pantulan cermin, perlahan muncul sosok tinggi tepat di belakang bayangannya. Raka menjerit. Senter mati total. Lorong menjadi gelap gulita. Keesokan paginya, warga menemukan pagar rumah kembali tertutup rapat. Tidak ada tanda Raka masuk. Namun, di ruang tengah, ini ada 3 lingkaran putih di lantai. Sejak saat itu, tak ada yang tahu kemana Raka menghilang. Dan setiap malam Jumat, jendela lantai 2 selalu menyala redup. Seolah ada yang menunggu lingkaran keempat. Hilangnya Raka membuat warga sekitar rumah itu semakin takut. Tidak ada yang berani mendekat, apalagi masuk ke dalam. Namun beberapa malam kemudian, seorang penjaga malam bernama Padarno melihat sesuatu yang membuatnya merinding. Sekitar pukul 2 dini hari, ia melihat cahaya redup dari jendela lantai 2 rumah tua itu, padahal rumah tersebut sudah lama kosong. Padarno berhenti di depan pagar berkarat. Ia yakin ada seseorang di dalam. Saat angin malam berhembus, pagar rumah tiba-tiba berderit terbuka sedikit. Pak Darno awalnya ingin pergi, tapi rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Ia melangkah masuk ke halaman. Rumput liar bergoyang seperti ada sesuatu yang baru saja melewatinya.
Begitu sampai di pintu utama, ia mendengar suara pelan dari dalam rumah. Seperti beberapa orang berbicara pelan, lalu berhenti bersamaan. Rumah itu kembali sunyi. Pak Darno menyalakan senter dan masuk perlahan. Debu masih tebal di lantai. Namun ada bekas jejak kaki baru menuju ruang tengah. Pintu ruang itu kini terbuka lebar. Ketika senter diarahkan ke lantai, Pak Darno tertegun. Lingkaran putih yang dulu hanya 3, kini menjadi 4. Dan di tengah ruangan, ada sesuatu yang tidak pernah ada sebelumnya. Sebuah kursi kayu tua. Di kursi itu ada jaket yang sangat dikenalnya. Itu jaket milik Raka. Malam itu aku baru saja mau keluar rumah. Abang puara. Tapi sesuatu di cermin itu menarik perhatianku. Di kursi yang seharusnya kosong, ada sesuatu yang duduk di sana. Aku menoleh. Tapi di belakangku hanya ada kursi kosong. Ketika ku pandang lagi, ia sudah berdiri dan menatapku. Tiba-tiba senterku padam. Dalam kegelapan, aku mendengar mereka. Keesokan paginya, Pak Darno ditemukan duduk di depan pagar rumah dalam keadaan syok. Lingkarannya belum selesai, mereka masih menunggu. Sejak malam itu, beberapa warga mengaku melihat bayangan berdiri di jendela lantai 2. Dan yang paling mengerikan, bayangan itu kadang lebih dari 1. Beberapa minggu setelah kejadian Pak Darno, rumah tua itu kembali sunyi. Tidak ada lagi yang berani lewat saat malam. Namun, suatu malam, seorang pria tua datang ke rumah tersebut. Namanya Ki Surya, seorang paranormal yang sering diminta warga untuk memeriksa tempat yang dianggap angker. Dia datang karena penasaran dengan cerita tentang 4 lingkaran putih di ruang tengah. Ketika Ki Surya membuka pagar berkarat itu, ia langsung merasakan hawa aneh. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Begitu masuk ke ruang tengah, ia melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. 4 lingkaran putih itu masih ada. Namun di tengah ruangan, kini ada 4 lilin menyala. Padahal rumah itu tidak memiliki listrik. Lilin bergerak pelan, seperti mengikuti hembusan napas seseorang. Ritualnya belum selesai. Mereka menunggu orang terakhir. Ki Surya segera keluar dari rumah itu tanpa berkata apa-apa. Jangan biarkan ada orang masuk lagi ke rumah itu. Kalau lingkarannya lengkap, sesuatu bisa keluar dari sana. Namun sejak malam itu, beberapa orang mengaku melihat cahaya lilin lebih banyak dari sebelumnya. Seolah ritual di rumah itu masih terus berlanjut. Dan entah siapa yang melakukannya. Setelah peringatan Ki Surya, tidak ada yang berani melangkah ke rumah itu. Malam-malam, jalanan sepi-sepi. Namun pada malam Jumat itu, seorang pemuda bernama Fajar datang diam-diam. Ia ingin membuktikan legenda rumah berhantu. Suara napas berat seolah menenangkan diri sendiri. Tenang, Fajar. Ini hanya untuk konten. Rumah itu terasa lebih gelap dari sebelumnya. Keesokan harinya, warga menemukan kamera rusak di halaman rumah. Di dalam ruang tengah, lingkaran-lingkaran putih di lantai sudah hilang. Seolah ritual itu telah selesai, namun jika melewati rumah itu saat malam, kadang terlihat 7 bayangan berdiri di jendela lantai 2, dan salah satunya memegang kamera. Pintu ini kenapa nggak bisa dibuka? Aku harus keluar dari sini. Tunggu, apa itu? Tidak mungkin. Lilinnya padam satu persatu. Jejak kaki seolah ada seseorang yang berjalan. Tapi di mana? Tidak, kakinya.
kakinya di atas lingkaranku.